Oke, terima kasih yang sudah join. Aku pembukaan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk semuanya. Nah, aku izin untuk kenalan dulu ya untuk teman-teman sama persiapan dahulu nih. Yang belum on cam silakan on cam dan yang belum rename silakan di rename. Atau ada kendala dari rename? Apa ada yang belum tahu untuk cara rename? Nanti aku bantu. Aman ya? Nisrina Nafisa belum ada ya? Apa sudah ada untuk Kak Nisrina sama Nafisa? Aman? Halo? Oke, ada Nafisa. Oke, aku mau perkenalan dulu teman-teman. Perkenalkan nama aku Kak Dimas atau Mister Dimas. Panggil aku Sir juga boleh, Coach juga boleh. Nah, di sini aku bakalan mandu teman-teman dalam kursus desain grafis. Nah, kebetulan nih teman-teman, hobiku juga sebagai desainer dan juga seorang game designer. Karena dulu aku waktu kuliah itu ngambil jurusan game developer. Nah, kebetulan nih teman-teman, kalau teman-teman mau tahu nih soal-soal gimana sih desain itu bekerja dengan baik, bagaimana implementasinya, terus gimana sih secara teknisnya gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir bahwa di bidang desain ini banyak sekali untuk kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Dan juga kalau misalnya di compare dengan yang lain, bidang profesional desain itu bakalan luas cakupannya dan juga bakalan banyak juga pekerjaannya. Kalian bisa mulai usaha atau bisa bekerja di perusahaan orang gitu. Oke, pertama, aku mau kenalan dulu nih teman-teman sama teman-teman, biar kita tahu nama panggilan sama kenapa sih suka sama desain gitu ya. Aku mau panggil satu-satu ya, boleh? Jadi nanti teman-teman kenalan nih, belajar berani kita di sini. Aku mulai dari Kak Hyuna, boleh kenalan dulu di on mic-nya? Nah, halo Yuna. Dah. Oke, halo Yuna. Boleh kenalan? Boleh. Per- Boleh. Perkenalkan nama saya Yuna. Saya umur 9 tahun, kelas Hmm? 3, tinggal di Tulungagung, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, Yuna, aku mau tanya sedikit nih. Yuna, kenapa sih suka sama desain gitu? Hmm, Hobiku aja. Oh, hobimu desain, gambar-gambar berarti ya. Oke, berarti Yuna ini hobi menggambar nih. Nah, Yuna, kebetulan di sini nanti aku bakalan pandu Yuna nih. Gimana cara desain yang baik dan gimana sih cara memakai aplikasi atau misalnya software yang bisa digunakan untuk bidang desain. Nah, terima kasih Yuna. Salam kenal. Ya, Oke, aku lanjut ya. Kita ke Yuki. Halo Yuki. Boleh on mic dulu Yuki. Heeh. Eh, Maaf, Nak Yuki, mic-nya boleh di on dulu? Apakah bisa? Ah, oke. Perkenalkan nama saya Yuki, umur Mm-mm. 9 tahun, kelas 4 dari kota Gianyar. Ya, Nyar. Oke, Yuki, aku mau tanya sedikit, kenapa sih Yuki suka desain gitu? Karena suka menggambar sama melukis. Melukis. Oh, hobinya melukis juga nih. Yuki berarti sering ngelukis di kanvas gede gitu ya? Atau suka coret-coret di kertas? Biasanya sih di kertas. Oh, di kertas. Oke, menarik nih. Halo, salam kenal ya Yuki. Ya. Oke, aku lanjut ya perkenalannya. Sekarang aku mau ke Kak Haula. Kak Haula boleh on mic perkenalkan namanya. perkenalkan nama saya Haula. Mm-mm, Eh, saya umur 9 tahun, kelas 4. mm-mm. Saya tinggal di kota Jakarta Selatan. Untuk hobi, kenapa sih Haula ini suka sama desain gitu? Apakah
tertarik dengan gambar kayak ngelihat, wah foto ini cakep, jadinya aku pengen bikin foto seperti ini gitu. Dulu itu Mama suka bikin-bikin poster di Oh, oh, oke. Canva. Terus aku Mm-mm. pengen nyobain, terus Nyobain belajar. tentang desain Ya, itu ya. Heeh. Oke, mantap Haula. Nah, aku nanti akan bimbing Haula dan juga teman-teman yang lain gimana sih cara bikin poster atau misalnya desain-desain yang bagus nih kebetulan. Atau misalnya kan ke depannya kita pakai aplikasi game, tapi nggak apa-apa nanti aku kenalkan untuk beberapa aplikasi yang bisa di website. Oke, terima kasih Haula. Salam kenal. ya, ya. Oke, aku mau lanjut ke Kak Aisyah. Boleh kenalan Kak Aisyah? Perkenalkan nama saya Aisyah, umur 13 tahun, kelas Hmm? 8, tinggal di Teluk Kuantan, Riau. Konten Riau. Ya, Oke Aisyah, aku mau tanya sedikit nih, kenapa sih Aisyah suka sama desain gitu? karena kayak pas TK-TK udah lumayan tertarik. Kayak gambar-gambar ya gitu ya? Ya, Heeh. Oke. sekarang lagi belajar apa tuh? Mm-mm. Kayak Belajar apa tuh? digital art. Digital Digital art. art. Kalau boleh Ya. tahu di mana biasanya Di desain-desainnya? IBIS PNX sih. Ibis. Wah, menarik nih teman-teman. Ada yang sudah pakai Ibis Paint X. Oke, salam kenal Aisyah. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita ke Kak Nafisa. Kak Nafisa boleh on mic. Kita kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Nafisa, umur 10, kelas 4, tinggal di Cibubur. Biji bubur. Oke, Nafisa, aku mau nanya, kenapa sih Nafisa suka sama desain? Awalnya cuma gambar-gambar aja, tapi jadi ketagihan. Oh, jadi suka gitu ya, gara-gara gambar-gambar gitu. Wih, seru nih gitu ya, awalnya. Aku juga dulu waktu usia teman-teman itu mulai hobi gambar di usia kelas 4 deh, SD. Kelas 4 SD dan mulai mendalaminya di kelas 6. Aku gambarnya masih di kertas waktu itu, teman-teman. Jadi belum ke digital. Ke digital di SMA. Halo, salam kenal ya Nafisa. Oke, Ya, aku lanjut ke Kak Surya Brata Diharja. Halo. perkenalkan nama saya Gio, umur Zio. 8 tahun, kelas 2 SD, Mhm. da dari Bali, Dari Denpasar. Bali. Oh, dari Bari Besar. Oke. Berarti namanya Zio ya. Aku boleh izin rename ya untuk namanya. Gio, Apa? Maaf. Gio, Zio. Gio, Gio. Gio. Atau J-Y-O, Gio. Gio. J-Y-O, Sebentar. C Y YYOJ, Jojo. Ju. Gio. Ya, Gio ya, ya. Heeh. Sebentar. Aku mau rename dulu. Apa bisa ya di rename? coba ya. Coba ya. Di rename dulu supaya aku bisa mudah untuk memanggilnya. Gio. Giotika. Oke, terima kasih ya. Gio, aku mau tanya sedikit, kenapa sih Gio ini suka sama desain gitu? hobi aja. Hobi, gambar-gambar dulu. Ah, Iya, ah. Oh, oke. Gio pernah bikin gambar apa waktu itu kayak misalnya gambar-gambar di kertas pakai krayon, itu suka ya? Atau pakai suka, pensil warna? Suka ya? suka, Nah, suka. kebetulan hari ini aku bakalan ngajarin Gio nih ke bagian digital. Jadi kita bakalan benar-benar mendalami bidang desain itu secara digital nih, selain tradisional, Gio. Oke, salam kenal ya Gio. Ya, Iya, Aku mau lanjut ke Kak Meisha. Boleh Kak Meisha kenalan dulu? perkenalkan nama saya Meisha Askila Big Bang.
Saya umur 8 tahun, kelas 3. Kelas 3. Oke. Halo Mesya, aku mau tanya sedikit nih sama kayak teman-teman yang lain. Kenapa sih Mesya suka sama desain gitu? Suka aja. Suka menggambar. Suka Suka menggambar. menggambar. Berarti dulu Mesya suka coret-coret nih ya di kertas gitu ya. Desain-desain sesederhana mungkin terus jadi wah kayaknya seru nih kalau di-expand gitu ya ke era digital. Nah, kebetulan nanti aku pandu ya Mesya bareng teman-teman yang lain. Oke, salam kenal Mesya. Aku lanjut ke Kak Nisrina nih. Halo Kak Nisrina. Oh, suaranya belum ada ya. Mohon maaf, sebentar. Halo? Perkenalkan nama saya dari Heeh. Jawa Timur. Sebentar, Kak Nisrina ini audionya kayaknya agak ini ya, trouble dikit. Boleh diklik di bagian audio yang ada tanda panah ya. Nah, itu dicek dulu itu pas select a speakernya pakai apa? Soalnya kalau misalnya Kak Nisrina bisa pakai ah, tes. Halo, iya. Halo. Halo. Iya, suaranya agak kecil nggak apa-apa tapi aku masih bisa dengar sedikit. Oke, boleh kenalan Kak Nisrina. Halo, perkenalkan nama saya umur 10 tahun, kelas 4 SD dari Jember, Jawa Timur. Oke, thank you Kak Nisrina. Eh masih sama kayak yang lain. Aku mau tahu nih Nisrina kira-kira suka desain tuh kenapa ya? Ada alasan gak kira-kira? Ayo gak usah malu. Karena suka menggambar. Ingin Mm-mm. Gak ingin cuma gambar di kertas doang gitu, ingin di komputer. Oh, oh iya. Berarti Anis Rene ini benar-benar hobi ya untuk gambar. Nah, berarti rata-rata teman-teman di sini memang hobi dari dulu ya tentang si gambar-gambar ini. Nah, secara tradisional emang kita suka gambar tuh mungkin dari mulai coret-coret dulu ya kan di kertas gitu, pakai krayon, pensil gambar ya. Nah, kebetulan hari ini teman-teman bisa mempelajari si desain ini secara digital nih. Kok teman-teman atau misalnya sering lihat kan kenapa di jalan-jalan banyak poster, banyak banner, kok itu bagus-bagus ya, terus bisa di print gitu. Nah, itu biasanya dibuatnya di digital. Nah, kita bakal mempelajari itu di sini. Oke, sebelum itu terima kasih ya Nisrina sama teman-teman semua, salam kenal juga. Berarti nanti untuk kedepannya seperti tadi ya, kalau bisa untuk namanya boleh di rename pakai nama panggilan atau nama panjang juga nggak apa-apa supaya aku ngecek atau misalnya manggil namanya dengan mudah gitu. Oke, untuk hari ini nggak mungkin terlalu panas ya materinya karena kita bakal mempelajari tentang teknis dulu, teknis tentang si Algonova, tentang kursnya, terus pembukaan materi gitu. Jadi kita bakal kenalan dulu nih sama platform Algonova. Oke teman-teman, aku mau tanya sedikit nih, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya untuk masuk atau login ke akun siswanya yang Algonova ID? Sudah? Sudah, sudah. Sudah ya? Sudah semua? Apa ada yang masih kendala yang belum bisa masuk? Saya nggak tahu, Pak. Gimana, Belum Pak? tahu ya, Ibu. Sebentar. Aku mau cek Kak Nisrina. Aku cek dulu di Ya. absensi. Sebentar. Oke, sebentar ya. Masih. Oh, sebentar ya, Ibu. Tadi ada yang ini. Sebentar ya, ada yang masih kesulitan nih untuk join Zoom.
Login akun ini ya? Hmm, iya, akunnya ada di bawah link Zoom-nya yang login akun dan Algonova. Iya, iya, iya. Nah, Ya. nah teman-teman boleh dibuka ya. Kalau misalnya sudah dibuka nanti tampilannya aku izin share screen, tampilannya seperti ini. Nah, aku balas pesan dulu nih, ada teman-teman yang sekiranya masih belum bisa masuk nih. Ini Nah, masuk yang link Algonova. Oh, oh, yang ini. Ya, bisa. Ini update. Oke, ada yang baru datang juga nih teman-teman. Tadi kayaknya masih ada yang ini ya. eh, Halo untuk Mecha dan juga Aidan. Apa suara kakak terdengar? Mecha dan juga Aidan. Tadi ada kendala ya untuk join Zoom-nya. Iya. Bentar, aku tunggu dulu. sinyal ini. Boleh on cam-nya? Sama boleh ya untuk rename Kak Aidan sama Kak Mecha ya? Yang bener linknya tadi kan lewat masuk lewat learn Ah, lewat Learn. algoritma. Tapi di situ memang kami cuma berdua. Oh gitu ya. Berarti emang Bukan ada juga eh, eh, belum. biasanya ada belum update sih di ininya kalau Notovanya. Mohon maaf ya. Tapi aku info kembali itu biasanya untuk Zoom aku biasanya bakalan ingatkan di grup untuk oke, biasanya Gak itu dari bisa nyala. Tunggu tunggu nggak mau bisa apa? nyala. Oke, tunggu Ya. ya. Oke, sudah on cam. Pada Mesya Asyikatun Nafarni. Oke, yang baru datang kita kenalan juga nih, nggak apa-apa ya. Aku kenalan kembali. Halo Mesya Juan Aidan, perkenalkan nama aku Kak Dimas dari Algonova. Kebetulan aku bakalan jadi tutor teman-teman selama pembelajaran ke depan. Dan aku bakal pandu nih teman-teman kalau misalnya teman-teman ada kendala pembelajaran. Terus dari akun juga nanti bisa aku bantu kalau misalnya teman-teman ada kendala nanti bisa screenshot aja ke WA aku di PC atau misalnya kayak tadi ya yang di Zoom, mohon maaf ya aku belum bisa buka WA-nya karena kalau di kelas aku jarang buka WA juga, tapi terima kasih sudah bisa join nih ya, karena biasanya di akun Learn Algonova ini sering ada kendala gitu dari update-nya gitu by system, tapi nggak apa-apa. Aku boleh mau kenalan dahulu nih ke Kak Meisha. Meisha ya? Neka. Meka. Oke, Kak Meka boleh kenalan dulu? Silakan. Perkenalkan, nama saya Meka. Umur Me saya 3 tahun. Umur saya 8 tahun. Mm-mm. Kelas 3. Kelas 3. Oke, Kak Meka. Halo Kak Meka, aku mau tanya sedikit dong. Kak Meka kenapa sih suka sama desain? Karena suka apa gambar atau misalnya ngelihat teman-teman atau ngelihat poster jalan itu bagus jadinya aku pengen bikin nih gitu, Suka gambar. suka gambar ya. Oke. Gambar di kertas atau bagaimana biasanya pakai Di krayon? HP. Oh di HP sudah digital ya, Oke, oke. mantap Meka. Oke, terima kasih Meka, salam kenal. Oke, aku mau lanjut perkenalannya ke Kak Aidan. Halo Kak Aidan. Mic-nya belum aktif ya. Coba boleh dicek dahulu. Masih belum aktif ya. Kak Aidan boleh diklik yang ada tanda panah di audio sebelah kiri.
di call Zoom itu ada tanda panah, kalian bisa cek. Nanti ada itu yang namanya select speaker. Coba dicek apakah ada yang belum aktif atau dicentang gitu di select speakernya. Hah? Oke, masih belum bisa ya? Oke, gak apa-apa. Kalau Kak Aidan udah bisa, boleh raise hand atau on mic aja ya. Oke, aku mau masuk ke pengenalan dulu, pengenalan akun. Teman-teman ada yang belum bisa masuk ke sini nggak? Oh, izin share screen dahulu. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke akun Algonovanya, teman-teman Tes, bakalan tes, kebuka seperti ini. tes. Masih belum? Oh, udah. Sudah ada ya Aidan. Oke, halo Aidan. Boleh perkenalan dahulu? Halo, nama saya Aidan. Hmm? Nama lengkap saya Aidan Mutasa Kais, bisa dipanggil Aidan. Bisa dipanggil Aidan. Oke, halo Aidan. Aku mau tanya sedikit nih, Aidan. Kira-kira kenapa sih Aidan suka sama desain gitu? Tertarik gitu sama desain? Kenapa ya? Karena suka kayak buat gambaran. Gambar. Ya, Lihat poster gitu jadi tertarik ya untuk bikinnya kayak gimana gitu ya. Nah, kebetulan nih Aidan. Nanti Aidan bakalan belajar nih di sini gimana cara bikin desain yang menarik dan juga cara pemakaian desain-desain secara digital. Gitu, teman-teman. Oke, Aidan, halo, salam kenal. Aku boleh minta perhatian teman-teman ke share screen-ku ya. Nah, di sini teman-teman, aku mau tanya dulu nih, kira-kira kalian sudah bisa belum ya masuk ke akun Algonovanya, terus pergi ke kursus, dan sudah ketemu yang kayak gini nih, yang level-levelnya gitu. Apa ada yang belum? Kalau ada yang belum, bisa aku bantu. Sudah, sudah ya di Serina, aman? Oke. Yang lain, aman? aman. Aman Aman. ya? Oke. Nah, oke di sini aku bakalan terangin sedikit cara untuk pakainya atau kenapa sih kita bakalan berfokus pada ini ke depannya? Karena di sini itu bakalan jadi sarana teman-teman buat melihat perkembangan atau misalnya latihan dan juga materi yang ada di sini. Nah, biasanya di setiap pertemuan atau di satu minggu sekali itu kan ada pertemuan nih bersama aku gitu di pembelajaran DG desain grafis tiap hari Minggu jam 9. Nah, teman-teman perlu diperhatikan di sini, teman-teman bakalan harus menyelesaikan ini semua, tapi pelan-pelan, step by step. Dan itu tuh bakalan ada pengarahannya di dalamnya. Dan itu nggak bakalan banyak, teman-teman. Nggak langsung, eh, apa ya istilahnya itu, banyak materinya. Jadi bertahap. Gitu. Misal kalau aku klik ya, eh, maaf, ada yang ini ya, mantul suaranya. Aidan. Aku izin mute ya, Aidan. Maaf, karena suaranya mantul. Ya, dong. Eh, eh, eh. Oke, mantul ya. Aku mute sebentar ya. Nanti boleh on mic kalau misalnya ingin bertanya ya. Oke. Oke, thank you. Sama mohon maaf. Oke, aku lanjutkan sedikit. Oh, masih ada yang ini suaranya. Apakah masih ada yang belum on mute mic? Halo? Oke, sudah semua ya. Di mute dulu sebentar. Aman. Oke, aku mute dulu teman-teman. Kok nggak lagi nih suara? Aduh, sebentar ya Aidan, aku mute dulu untuk suaranya. Soalnya mantul di kelas. Heeh. Oke, thank you Aidan. Aku lanjut ya. Sekarang kita bakalan penjelasan sedikit nih tentang cara pemakaian si platform Algonova ID ini, teman-teman. Yang dimana kan kalau teman-teman sudah punya akunnya, sudah masuk ke dalam
platformnya. Nah, aku bakal jelasin sedikit nih teman-teman, gimana sih cara penggunaannya. Nah, teman-teman bisa berurutan ngisinya atau mau loncat juga tidak masalah. Kalau misalnya merasa soalnya ini agak sulit gitu nanti ke depannya. Pasti kan nanti ada soal-soal seperti ini nih. Nah. Biasanya kalau teman-teman udah nyoba di sini terus jawabannya salah kan bakalan ada cooldown waktu atau harus mengulangnya lagi. Tapi bisa berkali-kali kok, nggak masalah. Nah, di sini kalau teman-teman sudah buntu boleh tanya ke kakak atau misalnya nanti teman-teman pengen dilewat terlebih dahulu itu bisa langsung ke level berikutnya, misal ke sini. Gitu. Oke? Itu untuk pengenalan sistem si Algonovanya. Apakah ada yang kurang dipahami, teman-teman? Kira-kira Kak terlalu cepat penjelasannya atau misalnya Kak aku masih kurang paham nih cara masuk ke akunnya sendiri. Gak apa-apa, tanyakan aja untuk sekarang gitu. Nanti aku bakalan pandu nih kebetulan teman-teman. Teman ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kah? Oh, aman. Oke. Kalau gitu aku bisa lanjut. Nah, ini letak asiknya atau letak serunya nih. Nah, teman-teman, kebetulan untuk di kurs hari ini itu kita bakalan kenalan sama yang namanya pola dasar dari si desain itu sendiri. Nah, pola dasar di desain itu sebenarnya mencakup sangat-sangat cakup kecil. Contohnya, titik, pola, dan garis. Nah, teman-teman di sini kira-kira ada yang mau ngasih pendapat gak sih? Yang berani gitu. Nanti aku bisa kasih kalian poin yang ada di algo poin. Ayo, siapa yang mau ngasih penjelasan? Apa itu titik? Apa itu garis? Dan apa itu pola? Ada gak yang berani? Ayo teman-teman, jangan malu. On mic aja. Hah? Ada yang berani teman-teman? Ayo, ayo on mic atau raise hand, gak apa-apa. Nanti kalau itu gak bakal aku salahin, tapi aku benarkan jawabannya. Ayo, siapa yang berani? Apa itu titik? Apa itu pola? Apa itu garis? Kira-kira ada yang berani nggak? Iya, Yuki, gimana? Yuki, halo? Oke, gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Oke, gak apa-apa. Jadi, kalau misalnya teman-teman tahu apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu pola, titik itu kayak gini loh. Ini adalah titik. Ini titik. Ini adalah titik. Nah, kalau garis itu biasanya bentuknya kayak gini, teman-teman. Nah, namun kalau garisnya itu disambung, misal teman-teman pengen bikin panci ya. Nah, ini bakalan membuat sebuah pola. Gitu. Jadi, titik itu adalah sebuah dot atau simpanelnya itu gak apa ya? Pusat awalan ketika kalian mau membuat sebuah gerakan garis itu bakalan diawali dari titik. Contoh, ketika kalian mau bikin garis berarti kalian harus naruh kursor di salah satu bagian. Contoh kayak gini. Set. Nah, dimulai dari titik ini kita buat pola. Nah, dari garis ini kita bisa bikin pola. Set. Nah, kayak gitu teman-teman. Kira-kira ada yang masih kurang paham belum sama si titik, pola, dan garis ini? Jangan takut. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, nggak apa-apa. Ditanyakan aja gitu loh. Karena ini benar-benar materi dasar ketika kita ingin memulai sebuah desain. Gitu, teman-teman.
Ada nggak kira-kira yang masih penasaran gitu? Kak, boleh dijelasin lagi nggak? Aku masih penasaran gitu. Garis itu nanti bakalan jadi apa gitu? Ada nggak? Oke, nggak ada ya. Berarti aman. Aku anggap aman terlebih dahulu. Oke, kalau gitu aku lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita bakalan belajar siapa sih si desainer itu, terus harus apakah si desainer itu sendiri orang-orangnya. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian, kan tadi kita udah perkenalan nih. Untuk teman-teman kan ada yang hobi menggambar, ada yang hobi gambar di digital, ada yang tertarik desain juga lewat ngelihat mamanya atau orang tuanya itu suka bikin poster atau bikin desain-desain yang menarik. Nah, itu bisa jadi acuan atau misalnya bakalan motivasi teman-teman nih. Gimana caranya teman-teman bisa ekspansi em, bakat atau minat kalian gitu. Jadi di bidang desain. Nah, contohnya kita bisa lihat nih, teman-teman di sini. Dari mulai model tas, dari mulai alat-alat tulis yang sehari-hari kita pakai, baju. Nah, itu tuh karya-karya dari para desainer. Seperti itu. Nah, itu kita mengenal tentang gimana sih desainer ini bekerja. Terus kira-kira di masa depan ketika kalian nanti sudah dewasa nih, teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang pengen jadi desainer game kayak aku ya, yang udah bikin game gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang main game atau misalnya suka nonton film animasi gitu ya, yang lucu-lucu gitu. Nah, itu teman-teman juga bisa jadi seperti mereka. Jadi jangan khawatir, bidang desain tuh banyak sekali kegunaannya dan banyak sekali eh, peluang-peluang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, terus kira-kira teman-teman, eh, dari penjelasan aku, untuk apa sih si desain itu diperlukan? Ada yang mau on mic? Halo? Gak apa-apa, ayo. Atau Nisrina ada yang mau disampaikan untuk apa sih desain itu kira-kira? Ayo belajar berani nak. Nanti aku kasih poin, namanya algo koin. Nanti itu muncul di akun kamu. Ayo, kira-kira berani nggak? Oke, Aidan, gimana? Gambar atau lukisan. Oke, si lukisan itu kira-kira untuk diapain biasanya? Biasanya untuk kesenian. Kesenian untuk pameran juga ya Aidan. Oke, bagus banget untuk jawaban Aidan. Yang lain ada nggak kira-kira desain itu untuk apa sih diperuntukannya gitu? Ayo, nggak usah takut tak. Untuk pajangan rumah. Untuk pajangan rumah. Betul sekali, ada yang untuk pajangan rumah desain. Terus apa lagi? Thank you, Mesha. Hah? Aisyah, ya? Buat kayak apa tuh? Kayak Apa tuh? sketsanya dulu. Oh, sketsanya berarti desain itu bisa untuk jadi patokan dasar gitu ya, Ya, Aisyah. patokan dasarnya buat bikin apa gitu. Lanjut ke Oh, mana? oke, betul sekali. Thank you, Aisyah. Yang lain, apakah ada? Hmm, iya. Oke, berarti cukup ya untuk apa sih desain itu diperlukannya. Nah, seperti itu teman-teman. Dari jawaban teman-teman semua, jadi kita tahu nih eh, kegunaan si desain ini untuk apa aja sih. Nah, desain itu banyak sekali kegunaannya, benar-benar banyak. Selain dari mulai bikin polanya ya seperti kata Kak Aisyah, juga buat dekorasi rumah. Gitu teman-teman. Kayak misalnya teman-teman punya rumah impian atau misalnya punya em, apa ya? Punya ide yang brilian. Contohnya aku pengen punya tas yang modelnya kayak burung kutub yang belum pernah ada, misal gitu. Nah, itu bisa kita lakukan di desain ini, gitu.
Nah, oke, aku mau lanjut. Nah, ini adalah tujuannya kita untuk mempelajari si desain ini. Nah, teman-teman, aku bakal kasih tahu teman-teman, untuk di sini itu ada nggak sih yang masih kendala sama aplikasi game atau ada yang belum install gitu? Nggak apa-apa. Nanti aku cek kendalanya apa, nanti bisa aku pandu gitu teman-teman. Ada nggak yang masih ada kendala sama aplikasi game ini? Kira-kira boleh disampaikan aja, nanti akan aku pandu nih. Kira-kira gimana solusi terbaiknya? Adakah? Halo? Kak, ini yang Mm-mm. aplikasinya belum bisa install. Tadi kan udah WA. Mm-mm. Oh, Apa? yang Ya, ke karena kantor itu ya? laptopnya sih, betul. Heeh. Oh, dari Sementara heeh, boleh disampaikan dulu, Kak Giotika. sementara ini belum bisa install. Oh, sementara ini belum bisa install. Nanti untuk kedepannya, kira-kira untuk si laptop kantornya Nanti bisa di... bisa. Hmm? Heeh, Nanti bisa ya? Oke, ya, kalau gitu nggak apa-apa. Nanti boleh ikuti materinya dulu. Nah, nanti kan ada tugas di dalamnya, bisa dikerjakan di rumah juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada kendala ya Pak, masalah si desainnya gimana, atau misalnya tools-toolsnya bagaimana, nanti aku bakalan pandu kalau misalnya masih ada kendala gitu dari kajian 3. oke. Oke, ada lagi nggak selain Jotika untuk masalah aplikasi game gitu? Yang lain aman semua kah? Oke, aman ya. Berarti yang lain untuk aplikasi games. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti sewaktu-waktu teman-teman ngerasa si aplikasi game ini agak bisa di-expand lagi pakai aplikasi yang lain, itu bisa aja gitu, teman-teman. Jadi di luar sana, di luar aplikasi pembelajaran kita, teman-teman expand nih gak di aplikasi game juga nggak apa-apa. Aku tetap perbolehkan. Nanti bakalan aku cek kira-kira teman-teman pakai aplikasi apa nih gitu yang bisa di website. Nah, aku juga ada alternatif sebenarnya sebelum aku tanyakan ke CS gitu. Nah, nanti aku kenalkan di sini. Oke, pertama, hmm, kita mau kenalan sama ini, sama model-model yang ada di presentasi aku ini. Nah, untuk di sini itu yang tadi kita sudah sebutkan dan juga sudah aku tanyakan ke teman-teman, untuk apa sih desain-desain itu berguna di kehidupan sehari-hari, dan gimana sih aplikasi ini tuh jadi pacuan kita membuat model ataupun sesuatu yang lebih menarik. Kalau teman-teman merasa masih kebingungan terkait tujuan desainnya itu ngapain, gak apa-apa. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke aku, dan teman-teman bisa expand atau misalnya belajar sendiri. Kayak misalnya, kira-kira desain ini banyak sekali kegunaannya, tetapi aku harus lebih banyak explore lagi nih di luar sana gitu. Nah, itu boleh juga gitu. Nah, di sini yang tadi kita sudah tahu, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kegunaannya. Contoh, kayak earphone, headphone, terus ini ada headset gitu. Nah, itu kan banyak tuh untuk model-modelnya. Ini juga hasil karya dari para desainer di luar sana. Gitu, teman-teman. Dari mulai digital jadi karya fisik. Gitu. Oke. Oke, Claudia, kenapa? Boleh disampaikan? Oh, nggak ada, Claudia. Oke. Kalau misalnya teman-teman bingung atau ada yang mau disampaikan, boleh ya selama jam pembelajaran. Yang Nah, game itu Kak, yang apa? mm-mm. Aplikasi apa? Iya, Bismillah. Maaf, suaranya masih kecil. Itu tadi yang disuruh install itu saya nggak bisa. Oh, yang game studionya belum bisa ya. Ya, Pakai tablet bukan ya, Ibu?
PC. Pakai PC. Ya. Boleh share screen, Ibu? Sebentar aku stop share screen dia, biar aku bisa lihat kendalanya. Boleh share screen? Mm-mm. Oke, boleh share screen. Jika masih ada kendala, nggak apa-apa teman-teman. Hari ini kita belajar teknis dulu, belajar teknis. Kalau misalnya ada kendala dari aplikasi games, atau nanti aku bisa sampaikan ada alternatifnya habis ini. Gitu. Boleh Ibu ke Chrome, mm-mm, ke Chrome atau website yang biasa buat download. Nah, pilih yang ini, yang bawah. Ini. Ah, ah, betul. Terus Ibu ke yang bagian ini. Aku lingkarin ya. Nih, yang bagian ini. Di atas. Nah, terus di scroll ke bawah. Oh, belum ke download ya? Belum. Belum ya? Coba ke sini yang tanpa judul dibuka atau di close. Oh, Ah, di yang close. mana? Ini Ya, di itu. close. Betul di close aja. Scroll ke atas yang bagian ini. Oh, dicek di halaman ini, Ibu. Bagian download yang titik 3 kanan. Titik 3 kanan ini ya. Sebelah akun. Saya. Coret-coret itu ada nggak ya kira-kira yang aku lingkari nih? Bentar, aku hapus yang lama dulu. Set, set. Nah, di pojok kanan Ibu ada titik 3 dekat akun. Yang inilah, pojok Oh, kanan atas. pojok kanan atas. Iya, Ah, ah. titik 3. Yang titik 3 itu boleh diklik. Ah, ini. Ah, ah. Ada pilihan apa? Oh ya, di aku nggak ada ini pilihannya. Pilihannya. Ah, ah. Record, transcript, disable. Hmm. Ada yang namanya ini nggak download. Juga ada. Oh, oke. Aku izin share screen juga deh. Gak apa-apa ya? Nih aku tutorial. Aku mau share screen dulu. Oh, ini, Pak. Ini ada unduhan. Yang unduhan, betul. Diklik. Oh, Ah, ah. Unduhan. belum. Oh iya, belum ya. Coba kembali Ke ini ke ya. situ. Terus, so begin shortly did not then go. Download page and try again. Try again lagi, Ibu. Try again. Yang mana? Di download di atas. Ke atas lagi. Di atas ada bacaan download. Ini ada pilihan download. Di sana. Tunggu lagi. Nah, terus klik lagi yang Microsoft. Microsoft. Nah. Oh, berarti pakai yang 68X itu loh. Yang warna oranye. Kalau gitu. Kembali ke download. Yang itu. Nah, itu ke download. Nah, teman-teman kalau misalnya ada kendala juga boleh share screen juga ya. Aku khawatirnya ada juga nih yang belum bisa di-download si aplikasinya. Atau masih ada kendala gitu. Tidak. Oke, ditunggu aja habis itu. Nanti kalau misalnya sudah selesai itu ada di file manager. Nah, itu langsung install. Nanti ada bacanya kok di situ. Tinggal install dan bisa kebuka. Oke, ada lagi Kak Nisrina dan Ibu? Oh, nggak ada. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang masih belum kebuka si aplikasinya atau belum keinstall? Aman ya? Oke, kalau aman ini aku ya, Kak Dimas, mau ya tanya Ida. ini kan kita dari WA-nya admin ada 2 link unduhan. Mm-mm.
GIMP sama Inkscape. Inkscape-nya nih di-download juga atau bagaimana? Oh, Ibu, sebelum itu aku mau tanya dulu, Ibu ikut kelas di Algonova itu ada berapa ya? Ini yang sudah kelas lanjutan dari yang sebelumnya. Ini Lanjutan saya dari... Mm-mm. sebelumnya itu sudah ikut kelas yang awal Mm-mm. 36 2? ya. Oh, 36. Mm-mm. Heeh. Terus lanjutannya desain yang ini. Terus dari Algonova kan dikirimkan WA pertama itu Mm-mm. untuk unduhannya GIMP sama ada Inkscape. Inkscape. Oke. Untuk yang pertama itu unduh yang GIMP dulu, nggak apa-apa. Karena materi Jadi untuk kedepannya kita pakai GIMP Studio. oh, Heeh. jadi pakai GIMP dulu. Untuk Inkscape sepertinya kita belum masuk ke materinya. Belum ya? Mm-mm. Tapi ini lanjutan dari kelas yang sebelumnya kan? Atau bagaimana? Kalau kelas sebelumnya, jadi gini Ibu, kalau di sini itu, kalau Ibu misal ambil kelas desain grafis, contoh kayak aku ambil desain grafis di awal pembelajaran, itu nanti dari admin bakalan ngasih tahu nih ke Ibu, kelas lanjutannya itu ada ini ditawarkan desain grafis senior, bisa juga ke desain game design, bisa ke Python website dan juga ke eh, ada visual programming, ada juga coding night. Jadi sebelumnya itu nama kursnya apa ya? Jika aku boleh tahu. Kemarin itu diajar sama Kak Aji. Kak Aji, kursnya Aji yang Panges, judul grupnya. judul grupnya I don't stop. Heeh. Sabar. Apa kemarin itu? Kelas coding ya yang kayak Sebelumnya ya. gerakin, yang kayak Heeh, gerakin benang nah, dari kanan ke kiri dengan perintah-perintah itu. mm-mm. Oh, berarti kelas sebelumnya itu di kelas coding. Oke, berarti sekarang itu kelas lanjutannya desain. Iya, yang seperti itu, Ibu. Nah, jadi ini kelasnya untuk desain kan Kak? Kelas desain yang sekarang, Oke. lanjutan. Jadi untuk aplikasinya masih pakai GIMP. Betul, pakai JIMP, GIMP. GIMP. Sudah. Nah, Sudah. Sudah. uh, atau ada kendala gitu, boleh di share screen atau teman-teman yang lain gitu. Kalau punya masalah terkait aplikasi GIMP atau masih belum paham gitu, boleh ditanyakan aja. Meka, gimana untuk aplikasi GIMP-nya? Sudah di-download? Sudah. Ada kendala nggak? Udah sih, saya udah bener nggak Kenapa? ada. Boleh dilihat dulu yang yang sudah diinstal, Mister, apakah udah bener atau belum? Boleh di share screen, Ibu. Nanti aku cek, boleh? Hah? Sebentar, masih loading. Kita tunggu ya, teman-teman. Share screen-nya masih loading. Kita cek-cek dulu, teman-teman. Aplikasinya apakah sudah diinstal atau masih ada kendala ya? Ya, di sini masih loading ya, Ibu, untuk share screen-nya. Iya kayak ngehang. Eh, Kameka boleh di share screen ulang, soalnya ini kayaknya error deh. Ya udah kebuka nih. Oke, sudah kebuka. Bener ya? Ya, sebentar aku cek. Oh, Ibu boleh klik ini, dibesarkan yang ini. Ini udah benar. Ini nih, boleh di full screen. Nah, ini Ini sudah dibuat benar nih, sudah masuk ke aplikasi Games. Nah, tampilannya seperti ini. aja ya. Sudah benar. Disilang aja itu, nggak apa-apa. Berarti ini aja ya. Nah, oke, berarti sudah terpasang dengan baik ya. Nah, nanti aku bakal masuk ke materi sedikit. Mau Hari. tanya lagi Mas Dito, Silakan. ini ini yang Inkscape nggak usah berarti. Untuk Inkscape kita hold dulu, tapi nanti kita pakai. Tapi untuk nanti beberapa pertemuan ke depan kita pakai GIMP gitu. Saya delete dulu kok biar dia nggak terlalu. Ah, Saya terima kasih. iya.
Maaf, suaranya. Oke, makasih. Oh, oke. Aku lanjut ya, teman-teman. Oke, ada lagi nggak kendala dari aplikasi gamesnya belum diinstal atau akun Algonovanya gitu? Ah, siapa? Adakah? Yuna? Itu Kak. Nah, kalau aku cuman Escape-nya aja yang belum di-download. Soalnya ini laptop, apa tuh Masa? ayah ngasih aku laptop bunda. Soalnya bunda Hmm. jarang pakai laptop. Oke, berarti Inkscape-nya belum. Oke, nggak apa-apa. Iya. Untuk, oke, kalau gitu, thank you, nggak apa-apa. Berarti gipsnya sudah ya. Terus Yuna gimana? Yuna kan ini kan laptop kakaknya, Kak. Mhm, Terus Yuna itu kan pakai tab. Aku mhm, mau download kan di tabnya dia. mhm. Cuman yang tadi aku WA tuh. Oh iya, yang di tab ini nggak Kak. bisa ya untuk instalasi gamesnya ya. Ya, Heeh. udah terinstall sebenarnya. Cuman kan harus buka itu bukanya tuh harus cari aplikasi lain untuk pendukungnya itu buka Oh, di Google. pluginnya ya. Heeh. Iya, iya, itu yang Oke. dipilih apa? Soalnya pilihannya kan agak banyak, Kak. Jadi bingung. Mhm. Oke, eh, boleh nanti screenshot si pluginnya. Aku juga bakalan hubungi CS untuk masalah yang install di ini ya, tab. Soalnya beberapa kasus juga aku baru nemu nih, ada yang harus pakai plugin gitu. Tapi nggak Ini apa-apa. kan ini Mhm, sementara kan pakai laptop kakaknya ini. Ini mhm, berarti kalau pakai eh, mhm. berarti download for Apple Silicon atau yang mana pilihnya? Boleh di Coba. share screen Ibu? Aku pengen lihat. Oke, oke. Bentar. Mhm. Ayo aku pandu. Ya, bentar. Hmm. Apa ini ya? Harus screenshot. Apakah sudah? Ya ada. Oke, Ibu boleh pakai yang eh oh ya, kebetulan Ibu ini itunya Apple ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau Apple boleh pakai yang GIS 3.0 yang Apple. Yang via apa? Yang directly, directly Aku bantu lingkari deh sebentar. yang Ah, via. yang ini Ibu, ada nggak ini kok? Oke, ada. Oke, Aku ada klik ya. Diklik, boleh? Diklik. You want allow Yes, allow. Nah, itu tinggal ditunggu ya di bagian ya. unduhan di atas nih. Aku lingkari lagi ya. Tapi Nah, nanti kan kalau mm-mm, udah kakaknya kan memakai gitu kan, mm-mm, eh, mm-mm, Yuna makainya di tab aja bisa, Kak. Soalnya laptopnya mm-mm. nanti dibawa kakaknya ini. Oh, kalau di bawah kakaknya. Oke, kalau kayak gitu nanti aku bantu hubungi call center dulu, customer service, terkait gimana sih penggunaan dari tab sendiri gitu ya, untuk pluginnya itu pakai Iya. apa. Nanti aku follow up kembali. Terima Ah, kasih ya, Ibu. ada laptop saya tapi lemot, takutnya Iya, nggak agak lemot ya untuk dulu. beberapa. Tapi Iya. pernah dicoba nggak, Ibu? Dulu pernah sih buat Zoom kayak gini nge-lag gitu loh punya saya. Oh, kalau gitu aku ada saran sih untuk kayak gitu. Sebenarnya untuk aplikasi games ini kan lebih ringan dari Photoshop, ya kan? Iya. Nah, jadi boleh zoomnya pakai tab gitu ya, pakai tablet. Nanti semisalnya laptop kakaknya dibawa, tapi untuk Iya. yang gamesnya itu pakai laptop ibu juga nggak masalah. Nanti kita cek Oh gitu. performanya. Heeh, nanti kita cek performanya, apakah ini nge-lag atau enggak. Soalnya eh, sep- dari pengalamanku, kalau aku cek sendiri ya untuk aplikasi games ini lebih Ya. ringan gitu. Oh ya, nanti saya coba download juga di tempat saya. Ah, ah, ah. Terima kasih Ibu. Berarti di itu dulu ya. Iya, nanti di WA aja Kak itu untuk solusinya biar di tabnya Yuna sendiri. Kalau di tabnya dia kan Mm-mm, lebih enak gitu. mm-mm. Oke Ibu, boleh nanti di follow up lagi ya setelah jam pelajaran untuk remind aku. Nanti aku bantu screenshot dan aku hubungkan ke CS. Nanti dari CS sudah ada kabar, nanti aku hubungi balik Ibu gitu. Mana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Yang lain ada kendala lain selain Yang Kahyuna? tadi kan sudah di-download ya, Ah, ah? itu langsung tekan run itu dah. Iya di run aja Ibu. Run itu artinya dijalankan. Oh iya. Mm-mm. Oke, Kak Hyuna, aku izin stop share screen ya. Iya.
Oke, thank you. Oke, yang lain masih ada kendala nggak? Kita sebelum masuk ke materi kita harus cek-cek dulu nih kendala gitu, supaya nanti di lesson berikutnya kita nggak bakalan ada yang namanya error lagi dan kita masih bisa ikutin dengan baik pembelajaran di lesson 2, 3 dan seterusnya gitu. Kira-kira ada nggak ya? Ini pilihannya ada install for me and only. Iya lah. Oke, boleh di screenshot Ibu untuk ininya, pilihannya. Atau boleh share screen juga nggak apa-apa, biar aku lihat juga. Hari ini aku mau cross-check dulu nih teman-teman. Iya itu, yang only. Install, yang bawah. Oh, yang Install for mau all user. all user. Ah. Kasihan. Nah, ini lagi halaman install ya, soalnya ini gelap di layar kita ya. Tapi Iya. nanti jika sudah kebuka si game studio itu nanti Yes tampilannya or no? apa? Yes. Ada Kenapa? iya atau tidak ini? Boleh difoto? So, no, tidak. Do you want to follow this information di device? Apakah kamu Boleh difoto kan? Ada pilihan apa? Soalnya di aku ini ketika install gitu pasti gelap layar share screen ya. Difoto atau gimana di caranya screenshot? fotonya, Pak? Aduh. em, di allow aja Ibu, nggak apa-apa. Yes ya. Di yes. Oke. Nah, oke, install. Install. Nah, tinggal ditunggu aja Ibu. Ini udah berhasil nih. Si aplikasinya sudah bisa diinstal. Jadi tinggal ditunggu aja. Memang agak prosesnya lama ya di beberapa kasus laptop atau komputer. Kalau di laptopku yang lama, aku pernah jajal yang tahun 2015 laptopnya. Itu memang agak lama. Gak apa-apa ya. Tapi memang ringan untuk games ini. Aku juga baru kenal juga nih aplikasi games. Dan juga aku baru lihat nih games ini ternyata mirip banget kayak Photoshop. Kalau teman-teman pernah lihat atau pernah dengar nama Photoshop, Adobe Photoshop gitu. Nah, si games ini hampir mirip banget sama itu. Oke, ditunggu aja ya, Kak Nisrina. Aku mau lanjut ke materi. Sedikit dulu materi-materi. Oke, aku boleh stop share screen ya, Ibu? Ya. Ya, thank you ya. Oke, terus semua jadi aman ya? Aman terkendali semuanya? Oke, kita masuk ke aplikasi Games-nya nih teman-teman. Kita kenalan nih sama interface-nya. Buka dulu aplikasi Games. Gini. Hmm. Data file sebentar. Agak loading. Sama aku juga loading. Oke. Nah, teman-teman, ini kita masuk ke materi pengenalan. Jadi nggak apa-apa ya, diperhatikan dulu. Atau nanti yang masih ada kendala seperti Kak Yuna sama Kak Yotika yang tadi ya, itu bisa PC aku aja, nggak apa-apa. Nanti aku bakalan pandu ke CS gimana nih solusinya. Nah, nanti aku kabari secepatnya gitu. Oke, aku mau pengenalan nih si aplikasi game. Sehabis aplikasi game, nanti aku bakalan kenalin teman-teman ada beberapa aplikasi atau misalnya software dari website itu bisa digunakan. Nah, gitu. Sementara aku kenalkan yang sesuai prosedur dari Algonova meminta diajarkan yang games karena lebih ringan dan mirip kayak Photoshop. Oke, aku mau share screen yang games. Oke, teman-teman, boleh diperhatikan share screenku di sini. Sudah terlihat ya. Oke, aman ya. Nah, ini aku tarik dulu yang layar zoom-nya ke atas. Nah, teman-teman, kalau teman-teman udah buka aplikasi gamenya seperti ini, tampilannya sama ya kayak Photoshop. Jika kita lihat, kalau teman-teman pernah dengar kata-kata Photoshop gitu,
Nah, Oh, aplikasinya. ini aplikasinya. Tampilannya bakalan seperti ini. Benar-benar seperti ini. Kalau misalnya masih awal-awal basic kita masih buka. Emang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini prosedurnya. Oh iya Kak, nama Kak. Nah, Kakak. nah, ini aku boleh lanjutkan sebentar nih. Untuk pertama kali kalian buka aplikasi si Games-nya, tampilannya kan seperti ini. Nah, Di belakangnya itu. ketika kalian ingin membuat desain, kalian harus bikin kertasnya dulu. Jadi sediakan template kertasnya dulu. Kayak misalnya kalian mau gambar kan di rumah atau di sekolah gitu. Pasti kan kalau mau gambar gak mungkin di meja gitu langsung ya. Itu kan gak boleh. Nah, itu kita harus sediakan kertasnya dulu dengan cara gimana? Kita pergi ke file. Set. Nah, di sini kita bikin yang namanya new. Nah, nanti ada bacaannya create a new page. Nah, ini. Nah, teman-teman, asiknya di sini itu atau game itu ada template. Template itu untuk apa, Kak? Nah, kalau teman-teman itu pernah ke fotokopian atau pernah lihat buku gitu ya, kan itu banyak ukurannya. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang gede banget gitu kayak poster ya. Nah, itu tuh ada di sini ukuran-ukurannya. Contoh A4 kayak misalnya kalian pernah lihat kertas-kertas ujian gitu. Itu pakainya kertas A4. Ada A1, ada A2, A3, dan A4, dan seterusnya. Nah, kita pakai yang A4D. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih, mau pakai yang portrait atau landscape. Oke, aku kasih tahu perbedaan ya. Kalau portrait, itu kertasnya tegak. Aku contohin ya. Nah, kertasnya tegak, teman-teman. Nah, kalau kita pilih landscape seperti ini ya, kita kembali ke file, terus klik new, terus kan di sini kita pilih kembali yang kertasnya A4. Nah, pilih yang landscape di bawahnya. Itu nanti kertasnya bakalan miring. Nah, berarti kita udah punya dua kertas nih, teman-teman. Ada yang tegak, ada yang miring. Nah, ini berlaku juga teman-teman untuk bahasa desain atau nanti ke depannya teman-teman ketika ditanya tukang fotokopi atau misalnya dari teman-teman yang lain punya teman atau misalnya ibu misalnya bertanya fotokopi ukurannya itu potret segini-gini nih. Aduh, aku bingung potret itu apa ya? Apakah kertasnya dipotong? Kan enggak gitu. Itu dalam bahasa desainnya potret dan landscape itu bentuknya miring atau tegak gitu teman-teman. Sampai sini ada yang bingung nggak? Aman ya? Oke, ini pelajaran dasar untuk desain. Sehabis games aku mau kenalin yang gratis tapi di website tuh teman-teman. Jadi jangan khawatir, nanti aku ada solusi yang sedikit membantu teman-teman. Tapi kita pakai yang prosedural dulu. Nah, oke. Di sini kita punya dua kertas. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah punya kertas dan juga em, layer atau misalnya ini papan kosong ini yang warna putih, kita bisa menggunakan ini untuk coret-coret. Contohnya di sini banyak sekali tools yang bisa teman-teman pakai. Kalau misalnya teman-teman udah ada yang pernah main Ibis Paint X atau misalnya karya-karya digital kayak di Canva gitu ya, itu bisa digunakan di sini. Kayak contoh, aku pengen ngelukis di sini. Kita pergi ke sini, ke brush. Atau bahasa lainnya itu kuasnya. Nah, kuasnya itu ada banyak tuh. Ada pensil, ada airbrush, ada ink, kayak buat tanda tangan, terus ada main paintbrush. Nah, di sini kita udah tahu dong perbedaannya kayak gimana. Kalau ini itu untuk melukis, kayak contohnya gini, kalau misalnya aku pengen pakai paintbrush. Nah, ketika kita pertama kali klik, oke teman-teman, jika ada yang kesulitan atau masih ada yang kurang dimengerti, boleh raise hand dan tanyakan aja ke aku. Oke, di sini kita akan belajar yang namanya size atau ukurannya. Serba manual memang, serba manual kalau di desain itu. Kayak misalnya kita mau ngelukis itu ketebalannya sekian. Misal nih, aku kasih contoh, di sini size-nya 30.
Ya, itu garisnya segini. Nah, ini kalau 30. Coba kita gedekan lagi, teman-teman. Biar lebih gede, lebih besar. Set, tuh, lebih banyak. Nah, asiknya di sini itu kita bisa milih, teman-teman. Puasnya itu mau kayak gimana? Ada template-nya, teman-teman, di sini. Contoh, aku mau ambil yang ini. Nanti bentuknya seperti ini. Kalau aku pakai yang ini, bentuknya seperti ini. Kita coba coret-coret. Nah, kita kenalan nih ya, teman-teman. Pakai mouse aja nggak apa-apa. Atau yang udah punya pentab itu boleh dipakai. Nah, itu lebih mudah juga, teman-teman. Kalau ada mouse nggak apa-apa pakai mouse. Ini untuk basic dari desain digital. Oke, itu tentang brush. Oke, terus di sini brushnya bisa kita kembalikan. Nah, di sini ada radiusnya. Radius dan juga hardness. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya, teman-teman. Atau misalnya masih ada kesulitan, boleh ditanyakan. Kayak misalnya, Kak, bisa pakai yang bintang nggak? Bisa dong. Nah, terus kita pakai hardest atau misalnya ketebalan si ininya. Jadi, ini jadi lebih tipis, teman-teman. Bukan size ya, tapi lebih blur. Kayak lebih buram. Kalau hardest itu untuk keburaman, tingkat ketajaman lah istilahnya. Seberapa nyata atau seberapa kuat sih em, garis pola yang kita gunakan. Sama kayak di materi yang awal yang aku jelaskan, apa itu bedanya titik, garis, dan pola. Nah, titik itu adalah awalan di mana kita mau. Yuki belum paham, Kak. Oke, Yuki. Belum pahamnya yang bagian mana, Yuki? Boleh ditanyakan, silakan. Bilang ayah mana? Halo, Yuki. Nggak ketemu katanya yang dari mana mengambilnya itu. Oh, dari mana ngambilnya? Oke, Yuki. Aku mau cek share screen-nya, Yuki. Boleh share screen, Yuki? Aku stop share dulu. Aku cek, Yuki, kendalanya. Boleh share screen, Yuki? Aku pandu pelan-pelan, teman-teman, untuk menemukan si ininya, tools-nya. Oh, Yuki udah buka belum aplikasi gamenya? Boleh Yuki dibuka dulu aplikasi gamenya? Eh, Yuki ini pakai laptop atau tablet ya, kalau boleh tahu? Pakai laptop. Pakai laptop. Share screen-nya di stop dulu. Coba kamu share-nya yang bagian screen. Yang ada entire screen, terus screen diklik. Di close dulu share screen-nya. Share screen-nya ditutup dulu. Nih, aku bantu close share screen-nya. Aku bantu stop share screen. Dia nggak paham itu Kak. Iya, nggak apa-apa. Aku pandu, Ibu. Nih, aku stop share screen-nya. Nah, di sini aku screenshot ya cara pilih share screen-nya kayak gimana. Boleh dicek ya cara share screen yang di mana semua layarnya terlihat. Kalau yang tadi itu hanya aplikasi jadinya. Nah, ini aku kirim di open chat Zoom. Nah, boleh dicek, dilihat di chat Zoom, ada gambar yang aku kirim. Nah, Ibu atau Yuki boleh pilih yang bagian atas, yang bacaannya itu entire screen dan screen yang warna biru pojok atas satu itu. Itu bakalan ngeliat tuh screennya ke semua layar. Dan aku bakalan lihat tuh eh, cara bukanya. Oke Yuki, bisa dimengerti? Atau masih ada kesulitan? Gak apa-apa. Gimana? Bisa, Yuki? Bilang kamu nggak bisa katanya dia kok. Gak bisa. Boleh dibantu Ibu untuk share screen-nya?
ke bagian share atau bagikan, terus yang bagian paling atas diklik sekali. Nah, itu langsung Oh my pencet God. share. Gitu. Oke, Yang mana bisa? itu? Masih belum bisa ya? Oke, sebentar. Mana ya? Allow to Aku juga agak bingung nih. Coba Ibu klik yang bacaan share di paling bawah Zoom. Ada? Ada. Diklik. Sudah. Ya. Terus yang bagian atas ada nggak yang bacanya screen? Atau apa? Di situ ada Ya, bacaan apa? screen. Yang udah diklik terus klik bagian share di paling bawah. Ada bacaan share nggak? Nah, oke. Ibu ke bagian ini share. Ada di bawah sini. Search, halaman search. Ada nggak gambarku? Di situ klik sekali. Terus ketik namanya GIMP. 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 I, bukan E. GIMP. Tulisannya aku pakai I. Ya. IMP. Nah, itu ada. Diklik itu yang logo games. Nah, klik sekali. Apa yang terjadi? Oh, belum di-download ya. Oke, boleh di-download dulu aplikasinya. Di halaman ini, Ibu. Oke. Ke bagian download di paling atas. Bar atas. Yang ini. Bar atas ada bacaan download. Ya, diklik download. Nah, oke. Ditunggu sebentar. Agak loading memang, tapi nggak apa-apa, ditunggu aja. Masih loading ya? Apa sudah kebuka? Diklik Ibu. Yang bagian diklik sekali. Nah, habis itu scroll ke bawah. Di scroll ke bawah. Nah, Ibu pencet yang bagian oranye ini. Ini. Nah, itu lagi di-download Ibu. Tinggal ditunggu saja. Nanti biasanya langsung bacaan install, pokoknya di yes run, allow. Atau diizinkan aja. Nanti dia bakal kebuka aplikasinya sama kayak yang aku tampilkan tadi. Oke, aman? Ya, baik. Kalau misalnya masih ada kendala, boleh ditanyakan aja ya. Oke. Kalau kamu nggak ngerti, tanya. Oke, kalau gitu, aku izin stop share screen ya Ibu. Aku mau masuk ke materi lagi. Boleh? Oke, baik. Oke, thank you ya Yuki. Kalau ada kendala nanti boleh ditanyakan lagi ya. Karena kita punya waktunya sekitar beberapa menit lagi. Oke, di sini tadi kita udah belajar yang tentang si game-nya, ya kan? Nah, kebetulan nih teman-teman, aku mau kenalin ada aplikasi atau software, sebenarnya itu software di website yang biasa dipakai para UI UX designer, bahasa kerennya seperti itu. Kalau kalian tahu itu desain website, kayak misalnya tadi kan kita lihat di Google gitu, kan banyak tuh di game ada tampilannya seperti yang di layar. Nah, itu disebutnya UI UX atau misalnya itu tampilan-tampilan yang biasa dipakai oleh orang-orang yang kerja di website. Gitu. Nah, teman-teman, aku mau intermezzo dikit nih. Tadi kan kita udah kenalan nih sama aplikasi games, ya kan? Nah, terus ada nggak sih Kak aplikasi atau misalnya software online tapi itu nggak perlu diunduh dan kita bisa pakai di website? Sebenarnya ada, cuman kegunaannya itu sangatlah banyak dan kompleks, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman pengen nyoba-nyoba juga aku bakalan kasih tahu gitu dan juga
bisa dicek di YouTube gimana sih cara pakainya gitu, nanti bakalan aku ajarkan. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ini. Nah, sudah dilihat ya. Nah, teman-teman, ada dua aplikasi yang biasa aku gunain nih ketika di desain grafis. Nah, ini proyekku. Pakai aplikasi atau software online biasa dipakai di game developer itu namanya Figma. Biasanya untuk UI UX, tapi aku juga bisa desain di sini. Nah, tampilannya memang agak beda. Memang agak beda ya di sini. Memang agak beda, tapi untuk kegunaannya hampir mirip seperti yang tadi. Kita bisa pakai ini untuk coret-coret. Tuh. Atau kita pengen bikin bentuk dengan menggunakan bentuk. Nah, di Figma pun bisa, tapi ini khusus untuk UI/UX. Nah, ini aplikasi online-nya gitu, teman-teman. Nah, kebetulan aku kalau misalnya desain itu pakai pen tool. Nah, di Game Studio juga ada bacaannya itu pakai garis atau titik. Nah, tadi kan ada yang namanya titik, pola, dan garis. Nah, kalau di sini aku enak nih untuk ngajarinnya, bedanya titik, pola, dan garis. Nah, teman-teman kalau bisa dilihat di sini, kita bisa kelihatan kan titik yang suka ngikutin nih di kursorku. Nah, itu namanya titik. Gunanya itu untuk tahu posisi awal kita untuk narik garis. Set. Nah, ini baru garisnya. Tuh. Nah, dari garis kita bisa bikin yang namanya pola. Set. Set. Nah, udah jadi kan? Nah, di sini juga di Figma kita bisa pakai yang kayak gini. Menebalkan ya. Tuh. Ini untuk aplikasi online-nya. Terus ada juga alternatif lainnya, bisa pakai Canva. Familiar banget ya dengan Canva gitu. Karena ini memang mudah ditemui di Android, HP, PC, dan lain-lain sudah bisa digunakan. Dan juga teman-teman, di Canva juga hampir mirip kayak di game. Semua aplikasi desain pasti dasarnya sama. Gimana caranya kita buat titik, pola, dan garisnya itu, toolsnya pasti sama. Contoh, kita pergi ke alat, terus pergi ke gambar. Nah, di sini kita nemuin tuh brushnya. Nah, terus kita bisa setting ketebalannya. Kayak di games tadi. Kayak misalnya ketebalan garisnya itu setebal apa sih? Tuh. Bisa pakai ini. Nah, tuh. Ini juga bisa. Terus kita pengen yang efeknya ini agak dibagusin nih. Nah, kalau Canva tuh kegunaannya nggak spesifik aplikasi games yang untuk gambar-gambar, tapi lebih ke untuk bikin poster. Nah, itu biasanya di Inkscape materinya. Tapi untuk game kita belajar untuk membiasakan diri dengan layar komputer atau layar digital, di mana itu kita harus bisa nih teman-teman, terbiasa dulu tangannya kayak misalnya kalau kita bikin garis atau pola itu harus pelan-pelan gitu, kayak bisa. Nah, itu biasanya kita latih di Game Studio. Gitu, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti aku bakalan pandunya pelan-pelan, step by step. Kayak misalnya, em, tata cara bikin kanvasnya, tata cara pakai toolsnya. Kalau teman-teman masih bingung, bisa tuh apa namanya, ditanyakan ke aku kalau misalnya ketemu bug atau error ketika kalian lagi desain udah jauh nih. Aduh, Kak, saya lupa nge-save. Ini bisa dibalikin nggak ya? Nah, itu tergantung. Nanti aku bakalan nemu tuh problem-problem yang seperti itu. Oke, teman-teman. Itu pengenalan aplikasi yang online atau software online yang bisa kita pakai di desain grafis. Banyak banget, jujur. Dan tergantung kegunaannya dan tergantung juga kebutuhan dari si setiap perusahaannya gitu, teman-teman. Oke. Soalnya bunda kesehatan. Software. Nah, seperti itu. Teman-teman, di sini aku mau nunjukin juga nih salah satu aplikasi yang mirip sama games tapi biasa dipakai sama orang-orang profesional atau misalnya orang-orang yang udah next level di atas kita, teman-teman. Itu namanya Photoshop. Dan itu memang aplikasi yang paling sering dipakai oleh para desainer. Nah, tetapi ada tapinya, teman-teman.
aplikasinya berat dan juga berbayar untuk Adobe itu. Makanya ada alternatif nih dari Algonova kebetulan. Kita bisa pakai namanya Game Studio. Nah, nih aku mau tunjukin nih teman-teman. Kalau misalnya kenapa sih dibilangnya sama Kak Dimas si Photoshop ini sama nih kayak di kayak di Game Studio. Nih, aku share screen. Let me share screen. Wait. Nah, teman-teman ada ya share screenku? Nah, teman-teman, ini namanya aplikasi Photoshop. Sama banget kayak Game Studio yang biasa dipakai para desainer. Tadi teman-teman masih ingat kan? Kalau misalnya kita mau desain itu harus nyediain apa? Kanvasnya kan? Nah, di sini juga kita harus nyediain kanvasnya dulu. Pilih dulu, kayak misalnya mau landscape atau portrait. Misal aku pilih yang landscape. Aku create di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, hampir mirip ya, teman-teman. Kayak misalnya Ibis PNX, terus kalau yang terbiasa dengan aplikasi digital kayak Canva dan juga Figma gitu. Nah, itu yang biasa dipakai itu para desainer. Dan tapi aplikasinya ini berat. Soalnya emang Photoshop itu memakan yang namanya resolusi. Kalau teman-teman bisa pahami, resolusi atau misalnya si performa laptop atau perangkat yang kita pakai itu bakalan lebih high gitu, lebih dimakan gitu tenaganya. Gitu teman-teman. Makanya ada alternatif dari Algonova kita menggunakan yang namanya si aplikasi games gitu. Coba desain sendiri. Netesa. Bikin saja nggak apa-apa. Itu pengenalan sedikit tentang aplikasi-aplikasi apa aja yang sering digunakan oleh para desainer, tapi nanti ke depannya kita tetap pakai yang namanya GIMP dan juga nanti pakai Inkscape ketika ada materinya, tapi untuk sekarang kita pakai GIMP. Oke, sampai di sini teman-teman. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit lagi. Ada yang masih bingung nggak? Atau misalnya ada yang mau ditanyakan? Gitu. Dari secara... Berapa menit lagi kita selesai? Apa Aidan? Oke, boleh Aidan dulu deh. Kenapa Aidan? Tadi ini Kenapa Aidan? berapa menit lagi selesai kaji? 7 menit lagi selesai, betul. Karena kita dikasih waktunya 90 menit per pertemuan. Jadi ada yang mau ditanyakan, Aidan? Mister, kalau pertama-pertemuan cuma dikasih 90 menit ya? Gak dengar tadi. Sebentar, aku ke Aidan dulu. Kenapa Aidan? Sebentar, Saya hanya tanya, Sah. Apa? Hanya tanya. Tanya apa tuh, Aidan? Itu kayak berapa menit lagi selesai? Oh, kalau berapa menit lagi? 6 menit lagi. Kita selesainya 10.30 Aidan. Gitu. Oke. Oke, aku mau ke Aisyah tadi nanya gimana? Temuan pertama cuma dikasih 90 menit ya. Aku kira 2 jam. Oh iya, kalau setiap pertemuan itu 90 menit, tapi kalau misalnya nanti Aisyah mau bertanya gitu ekspansi aplikasinya, misal nemu ini nih, nemu masalah kayak misalnya, Kak, aku nggak nemu si tools penghapus atau Kak, aku pengen save and load itu kemana? Itu bisa di luar pembelajaran gitu. Oh. Nah, Aku kira kayak pertemuan pertama ini kayak pertemuan biasa kayak kemarin yang apa tuh? Yang 1 jam atau enggak 2 jam gitu dikasih. Oh, yang ini udah masuk ke materi, teman-teman. Nah, itu yang tadi aku bilang. Di awal kan aku ngasih tahu teman-teman bahwa kita kan ada yang namanya level-level tuh di akun Algonova ya. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah di akun Algonova itu, yang satu tadi itu, usahakan semuanya keisi dan usahakan juga itu centang hijau semua. Kalau ada pun yang kuning, coba dicek dulu ya, dicek dulu apakah sudah terisi, apakah belum gitu. Contoh, contoh, contoh gini, aku share screen lagi. Nah, sudah terlihat ya teman-teman? Ini.
Nah, tadi kan ada di akun Algonova kalian itu seperti ini. Ya kan, ada satu. Nah, ini nanti pertemuan berikutnya, 7 Desember, 14 Desember. Nah, teman-teman bisa lihat nih, pembelajaran kita bakalan jatuh di tanggal berapa aja di sini. Gitu, teman-teman. Nah, terus, kan ini pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama itu, teman-teman ada tugas di sini. Itu bisa dikerjakan di rumah, bisa juga di selama pembelajaran sekarang. Kalau misalnya teman-teman di pembelajaran sekarang, bakal aku pandu kalau misalnya ada tugas yang susah. Kalau tugasnya itu masih mudah, bisa teman-teman kerjakan di rumah gitu. Nah, untuk tugas-tugasnya itu, yang tadi aku bilang, nggak selalu tugasnya itu susah. Ada juga tugas yang kayak gini nih. Hanya buka halaman, terus geser-geser ini sampai mentok. Nah, ini nanti hijau. Yang di atas ini hijau sendiri. Gitu. Nah, satu udah selesai. Gitu. Nah, terus kenapa sih Kak untuk ini tuh harus diisi semua? Itu ngaruh ke ini kalian. Attendance. Penilaian. Contoh, di sini kita kelas hari Minggu. Aku cari nama Kak Aisyah ya. Kak Aisyah, Nafisa Claudia, Aisyah. Tuh, nggak nemu. Nafisa, Muntazar Qais, Meisha, Meka, Ayunda, Budi, Nafisa. Oh ya, Aisyah itu kamu yang mana ya? Untuk link kamu, kalau boleh tahu. Halo Aisyah, Yang namanya Aisyah aja nggak ada ya? belum ada di aku. Lah, mana? Oke, gak apa-apa Aisyah. Mungkin sistemnya masih error nih. Aku kasih unjuk satu aja ya. Aku kasih unjuk satu ininya. Nah, ini kalian bisa klik. Aku klik ya. Untuk contoh ini punya Brata Diharjo Putu. Nah, di sini aku bisa lihat nih teman-teman. Di sini itu kelihatan. Nah, apakah teman-teman udah kerjain atau belum? Gitu. Nah, misalnya nanti teman-teman itu ada yang belum ngerjain, aku bakalan notice gitu. Kayak misalnya, kakak Aisyah belum mengerjakan yang ini atau belum dibuka si kursus yang ininya. Nah, nanti aku bakalan lihat juga perkembangannya selama satu pertemuan atau nanti ke pertemuan berikutnya. Nah, biasanya di pertemuan berikutnya itu aku bakal remind nih, teman-teman udah belum menyelesaikan yang ada di akun kursus Algonovanya untuk mengasah kemampuan teman-teman. Nah, teman-teman juga aku mau ngasih tahu juga nih, kalau misalnya di sini aku biasanya bakalan em, ngasih video rekaman dari setiap pertemuan, terus kesimpulan, plus materi yang sedang kita ajarkan gitu. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Tanya, Ada yang bertanya? tanya, Iya, Miss Rina? ya. Ini kan, Hmm? ini anak-anak ini ngapain? Kalau kelasnya ini sudah selesai. Nah, Sampai saat ini. oke, aku jelaskan ulang. Untuk pelajarannya ketika selesai, Bapak Ibu orang tua sekalian boleh pandu untuk anak-anaknya melihat yang akun Algonovanya di lesson 1 atau level 1 itu dicek tugasnya gitu. Apakah mereka sudah mengerjakan atau belum. Jadi diawasin. Terus kalau misalnya masih bingung itu cara pengisiannya bagaimana atau misalnya ini gambarnya bagaimana itu bisa tanya aku di luar pembelajaran. Jadi selama setelah pembelajaran itu bisa diisi di rumah gitu. Dan untuk deadline-nya itu sampai pertemuan berikutnya. Itu teman-teman. Nanti ada rekap dari aku. Nah, untuk rekapnya itu tiap bulan nanti aku akan nge-share ke Bapak Ibu orang tua sekalian hasil pencapaian anak-anaknya setiap bulan. Nanti aku kirim via PDF. Nanti teman-teman bisa lihat nih Bapak Ibu sekalian sudah sampai mana nih kemampuan dan juga apa aja sih perkembangannya. Apakah mereka ini aktif di kelas atau lebih sering diam gitu. Nanti ketahuan tuh di situ bisa via sistem
bisa via manual, tapi rata-rata itu ada via sistem kalau misalnya tugas-tugas, tapi kalau misalnya via manual kemungkinan keaktifan dari anak-anak sekalian seperti itu. Jadi kalau anak-anak sekalian ada pertanyaan nih atau misalnya ada aktif di kelas nih, itu bisa langsung apa ya, tanyakan ke aku, misalnya Kak Nisrina, misal bingung sama pelajaran Kak Dimas, bingung yang mana? Sini aku bantu gitu. Nanti kita kerjain bareng-bareng di situ. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman kalau misalnya teman-teman itu khawatir ketinggalan, enggak, tapi aku bakalan pandu pelan-pelan. Karena kita di sini sama-sama pengen jadi desainer yang hebat untuk mempersiapkan para calon-calon desainer digital di masa yang akan datang seperti itu. Karena aku pengen lihat nih perkembangan teman-teman sekalian terjun langsung di bidang desain. Gitu teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh on cam kita foto untuk penutupan sebentar lagi. Ayo teman-teman, on cam dan gaya yang bagus. Kita bakal foto bersama untuk absensi, seperti biasa. Ayo, Kan tahu gaya, sudah gaya, Yuki. Gaya bebas. cukup kan 90 menit. Gaya bebas, gaya bebas. Ayo, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman sekalian. Oke, aku izin stop dulu recording.